Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Istana yang Suram. Kali ini dalam episode Kemelut di dalam Istana yang Suram. Selamat menikmati, salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Tetapi yang menjawab adalah Kuda Rupaka. Kidang Alit, setiap orang mengetahui sikapmu terhadap gadis-gadis. Agaknya kau telah menaruh perhatian atas dua orang gadis yang ada di istana. Meskipun mereka dalam kedudukan yang jauh berbeda, seorang putri dan seorang anak pelayan, tetapi bagimu kedua-duanya adalah gadis-gadis cantik yang telah membakar nafsumu. Kidang Alit tertawa, katanya, "Itu adalah kelebihanku dari anak-anak muda yang lain, Raden. Tetapi baiklah, aku tidak berkepanjangan. Tetapi jika gadis anak pelayan itu ingin keluar dari halaman istana ini, jangan kau halangi. Aku akan menjaga keselamatannya." "Apa yang harus aku lakukan jika aku keluar halaman?" tiba-tiba Pinten bertanya. "Oh, anak gila," geram Sangkan sambil sekali lagi membungkam mulut adiknya. Kidang Alit tertawa semakin panjang, meskipun tidak terlalu keras, katanya, "Sikapmu membuat semakin gila, kau menjadi semakin dewasa. Cobalah kau sadari bahwa ada perubahan pada dirimu, pada tubuhmu, dan pada perasaanmu. Kau tentu mempunyai persoalan yang tidak terpecahkan di dalam dirimu saat-saat kau tumbuh dan mekar seperti sekarang ini. Persoalan mengenai dirimu dan seleramu terhadap pergaulan. Kau tidak menyadari bahwa kau menjadi semakin cantik seperti bunga rumdalu di saat-saat menjelang malam. Baunya sangat semerbak menggelepar di dalam kegelapan, mengusik malam yang sepi. Apakah kau mengerti, anak manis?" Pinten tidak menjawab karena tangan kakaknya masih melekat di mulutnya. "Jangan terlalu banyak bicara di sini, anak kumbang kuning," geram Kuda Rupaka. "Maaf Raden, gadis itu memang sangat cantik. Aku mengaguminya seperti aku mengagumi Putri Inten. Tapi kedua-duanya mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Putri adalah seorang gadis yang cantik, agung, dan berwibawa. Serasa diri ini akan berlutut mencium ujung kakinya dan pasrah apa saja yang harus diperbuatnya. Tetapi gadis ini mempunyai ciri yang lain. Cantik, jujur, dan bening, seperti air gemericik mengalir di dasar sungai berpasir. Rasa-rasanya setiap orang ingin turun mandi untuk mendapatkan kesegaran baru. Apalagi dalam kegersangan seperti sekarang ini." "Gila," potong Kuda Rupaka. "Benar-benar kata-kata orang gila. Tetapi kata-katamu memang dapat membuat orang lain menjadi gila pula. Seperti suara seruling, tetapi ingat, suara serulingmu itu tidak akan berpengaruh apa-apa bagi tanah ini selama aku masih ada di sini. Aku tidak membawa seruling sekarang. Aku hanya ingin memuji gadis anak pelayan itu. Ia mekar pada saat-saat daunan di taman sedang layu dan menguning. Justru karena itu nampak betapa segar dan cantiknya, seperti tetesan embun di terik matahari, memetik membasahi lidah pengembara yang kehausan." Kuda Rupaka mengerutkan keningnya, terasa sesuatu getaran di hatinya. Ketika ia berpaling, dilihatnya Pinten masih berdiam diri karena kakaknya masih tetap membungkam mulutnya. Namun dalam pada itu Raden Kuda Rupaka sadar bahwa Kidang Alit tidak lagi melontarkan kata-katanya dengan wajar. Rasa-rasanya ia telah mempergunakan ilmunya, sehingga kata-kata itu tentu telah menusuk langsung membelah hati gadis yang sedang tumbuh dan masih terlalu hijau itu. Karena itu maka Kuda Rupaka segera mencoba melepaskan pengaruh ilmu Kidang Alit yang tidak sedang mempergunakan kekuatan nada serulingnya.
Tetapi dengan kekuatan bunyi dan kata-katanya ia melontarkan ilmunya yang dahsyat dan berbahaya bagi gadis-gadis. Tapi Ki Dangalit, berkata Kudo Rupoko, betapapun indahnya bunga di taman, namun kelembutan tangan juru taman adalah kebahagiaan yang paling didambakannya. Jauh lebih jernih dari sentuhan tangan yang kasar dari Jejoko yang lidahnya bercabang. Auman serigala di malam kelam tidak akan berarti apa-apa bagi kelembutan suara burung pungguk yang melanggut melepaskan perasaan rindu. Tetapi angin prahara yang berdegup setiap hari akan membangunkan seseorang dari mimpinya yang paling mengerikan. Dan ini adalah akhir dari lamunan yang dapat menyeretnya ke dalam jurang kenistaan. Karena itu berhentilah dan pergilah. Karena kekuatan bunyi pada kata-katamu sudah tidak berarti sama sekali. Ki Dangalit tiba-tiba saja menggeram, terasa dadanya bagaikan sesak. Ternyata sekali lagi Kudo Rupoko telah membentur kekuatan ilmu gendamnya dan telah memecahkan penguasaannya atas Pinten yang sudah berhasil dicekamnya menurut perhitungannya. Kau memang mempunyai kekuatan untuk melawan ilmu gendamku, Raden, berkata Ki Dangalit kemudian. Tetapi bahwa jika kita pada suatu saat berbenturan sebagai laki-laki di hariannya perebutan kekuasaan atas sumber wahyu itu, maka kau tidak akan dapat mengalahkan ilmu kanuraganku. Cengkir Pitu bukan nama perguruan yang tidak terkalahkan. Karena itu sebaiknya kau menyadari kedudukanmu, Raden. Kau bukan orang yang paling berkuasa di sini, juga di seluruh daerah Demak. Aku mengerti Ki Dangalit dan aku siap setiap saat. Aku juga mengerti bahwa di sini ada orang-orang dari Guntur Geni yang tidak mengakui kegagalannya. Jika kau jantan, kau tidak usah menunggu orang-orang Guntur Geni. Karena aku tahu dengan licik kau ingin melihat benturan yang terjadi, dan di atas mayat kedua belah pihak itulah kau akan menarikkan tari kemenangan, tetapi kau tidak akan dapat berhasil. Ki Dangalit tidak menjawab, yang terdengar adalah giginya yang gemeretak menahan marah. Namun sejenak kemudian maka Kudo Rupoko itu pun menarik napas dalam-dalam sambil berkata, ia akan kembali pada suatu saat. Sangkan yang gemetar berjalan mendekati Kudo Rupoko sambil menggandeng Pinten. Ki Dangalit, jadi Ki Dangalit telah dengan diam-diam masuk ke halaman ini, dan apakah ia ini sudah pergi? Anak itu memang berbahaya, lebih berbahaya dari orang-orang Guntur Geni, jawab Kudo Rupoko. Ia sudah pergi, ulang Sangkan. Ya, ia sudah pergi. Sangkan menarik napas dalam-dalam, kemudian ia berpaling pada adiknya yang masih saja dibimbingnya. Oh, anak dungu, apa kau ingin masuk ke dalam mulut buaya itu? Maksudku, kau jangan mendekat. Ia berhenti jenak, selangkah ia mendekati Kudo Rupoko. Tetapi bukankah ia sudah benar-benar pergi dan tidak mendengar kata-kataku? Kudo Rupoko tersenyum, jawabnya, ia sudah benar pergi, ia tidak mendengar kata-katamu, kecuali ia mempergunakan Aji Sabto Pangrungu. Tapi apakah anak muda itu memiliki ilmu itu? Aku tidak tahu, ia memiliki bermacam-macam ilmu. Wajah Sangkan menjadi semakin pucat lalu, tapi apakah ia marah jika ia mendengar kata-kataku? Tentu ia akan marah. Tapi aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya memperingatkan adikku agar tidak merasa dirinya penting dan diperlukan orang lain. Kudo Rupoko tertawa, katanya, jangan takut, selama aku masih ada di sini, ia tidak akan berani berbuat apapun juga atas keluarga istana ini. Terima kasih, Raden, kata Sangkan. Tapi baru saja mulutnya terkatup, ia sudah melonjak ketakutan ketika ia melihat sesuatu yang bergerak-gerak. Apalagi Pinten yang tiba-tiba saja sudah bersembunyi di belakang kakaknya. Jangan takut, itu adalah paman Panji Surawilogo. Oh, Sangkan mengusap dadanya. Tuan membuat kami ketakutan. Panji Surawilogo mengumpat, katanya. Pengecut macam kalian ini sama sekali tidak ada harganya. Sebelum kalian mati membeku di sini, sebaiknya kalian kembali ke padukuanmu. Oh, aku tidak mempunyai tempat tinggal lagi, Tuan. Biungku ada di sini dan aku senang tinggal di sini. Tapi di sini kalian akan selalu ketakutan. Jika kalian memiliki sedikit saja keberanian, setidak-tidaknya untuk tidak berteriak.
maka kalian masih ada juga gunanya di sini. Membantu membersihkan halaman, mengambil air dan semacam itu. Tetapi sifat pengecut kalian yang berlebih-lebihan pada suatu saat akan tidak menguntungkan, baik bagi si istana ini seluruhnya maupun bagi dirimu sendiri. Sangkan tidak menyaut, tetapi kepalanya sajalah yang munduk dalam-dalam, seolah-olah ia sedang merenungi dirinya sendiri dan adik perempuannya yang akan selalu menjadi beban orang-orang lain. Sudahlah paman, berkata Kudo Rupoko, biarlah mereka kembali ke biliknya. Memang harus ada pemecahan bagi mereka di sini. Sangkan dan Pinten tidak menyaut. Masuklah, berkata Kudo Rupoko. Baik Raden, jawab Sangkan. Tapi ketika ia mulai melangkah sambil membimbing adiknya, maka Pinten pun berkata, aku akan ke Pakiwan dulu. Bukankah aku belum sempat? Oh, anak gila, desis Panji Surawilogo sambil melangkah pergi. Kudo Rupoko tertawa, tetapi ketika ia pun akan melangkah pergi, Sangkan berkata, maaf Raden, apakah Raden mau menunggu sebentar? Kudo Rupoko mengerutkan keningnya sementara Panji Surawilogo menggeram sambil melangkah menjauh. Lebih baik kalian dimakan hantu sekarang juga, atau diterkam Kidang Alit itu sama sekali. Tapi Kudo Rupoko tertawa sambil berkata, cepat. Pinten pun kemudian berlari-lari kecil ke Pakiwan, sedangkan Sangkan melangkah beberapa langkah maju agar adiknya tidak selalu berteriak ketakutan. Baru kemudian setelah mengucapkan terima kasih, keduanya pun kembali ke dalam biliknya. Mereka mendesakkan mendahului masuk meloncat pintu sehingga pintu itu berderak. Siapa? Bertanya Nyi Upih. Kedua anak itu tidak menjawab, bahkan kemudian mereka pun berjingkat masuk. Dengan hati-hati Sangkan menutup pintu itu agar tidak mengejutkan Nyi Upih yang agaknya juga terbangun. Karena tidak ada jawaban, maka Nyi Upih hanya sekedar membetulkan selimutnya. Meskipun ia melihat kedua anaknya merangkak ke pembaringan masing-masing. Sementara itu Kudo Rupoko dan Panji Surawilogo pun tidak melanjutkan usahanya mencari ciri-ciri yang dapat menjadi pertanda bahwa di halaman atau di kebun belakang istana itu tersimpan sesuatu yang berharga yang telah mengundang beberapa pihak untuk datang ke istana kecil itu. Bahkan mereka menganggapnya sebagai isyarat untuk mendapatkan wahyu, sehingga akan dapat mengangkat derajat mereka dan bahkan memberikan kesempatan untuk merayap ke atas tahta. Anak-anak itu memang gila, berkata Panji Surawilogo setelah mereka berada di dalam biliknya. Tetapi memberikan kesegaran tersendiri, Paman. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, katanya kemudian. Tetapi agaknya perebutan wahyu itu menjadi semakin jelas. Kudo Rupoko mengangguk-angguk sambil berjalan mundar-mandir di dalam biliknya. Ia berkata, aku tidak mengerti, berita itu nampaknya tersebar cepat sekali. Sekarang yang ada di Pedukuhan ini baru anak-anak Guntur Geni dan Kumbang Kuning. Tapi beberapa pekan lagi ada kemungkinan orang-orang baru dari perguruan-perguruan lain saling berdatangan. Ternyata siapa yang kuat ialah yang akan membawanya, desis Panji Surawilogo. Itu jika yang mereka cari ternyata ada di sini. Panji Surawilogo menarik napas dalam-dalam, namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab. Sudah tentu Raden, jika yang mereka cari ada di sini, dan kita yang berada di dalam istana ini harus mempertahankannya. Raden Kudo Rupoko mengerutkan keningnya, namun kemudian ia pun tersenyum. Tentu yang dicari oleh beberapa pihak itu tidak akan berguna lagi di sini. Pamanda Kudo Narpodo sudah tidak ada lagi. Siapakah yang akan membutuhkannya? Karena itu kitalah yang wajib mempertahankannya. Panji Surawilogo akan mengatakan sesuatu, tapi suaranya seolah-olah tertelan kembali bersama lidahnya. Sambil menggeleng ia kemudian berkata, ya, begitulah. Kudo Rupoko justru tertawa, katanya. Yang ada di sini hanyalah Diajeng Inten Prawesti. Jika wahyu itu ada padanya, maka sudah barang tentu harus ada orang yang menjadi pelaksananya. Ya, begitulah. Kudo Rupoko masih saja tertawa, bahkan kemudian ia menepuk bahu Panji Surawilogo sambil berkata, sudahlah, aku ingin tidur. Kidang Alit tentu tidak akan menggangguku lagi.
Perlahan Kudorupaka pun segera meletakkan tubuhnya di pembaringan. Namun ternyata bahwa matanya sama sekali tidak terpejam. Raden tidak akan dapat tidur malam ini, desis Panji Surawilogo. Ya, demikian agaknya. Panji Surawilogo tidak menyaut, ia pun kemudian berbaring pula di pembaringannya. Ternyata ia pun sama sekali tidak dapat memejamkan matanya meskipun ia sebenarnya ingin dapat tertidur, meskipun hanya sejenak. Mereka berdua saling berpandangan dari pembaringan masing-masing ketika sorot matahari pagi sudah membayang di dinding. Bahkan sambil tersenyum, Kudorupaka bangkit dari pembaringannya dan berkata, "Paman juga tidak dapat tidur semalam suntuk." "Ya, aku menjadi gelisah sekali," jawab Panji Surawilogo. "Aku menjadi cemas jika iblis itu kembali lagi." "Kidang Alit maksud paman?" "Ya, ia pun tidak akan menemukan apa-apa di halaman dan kebun istana ini." "Masih belum pasti Raden, jika dengan tidak sengaja ia berbuat sesuatu sehingga ia mendapatkan suatu petunjuk." Raden Kudorupaka tersenyum, katanya, "Aku yakin dengan cara itu ia tidak akan mendapat apa-apa dan mungkin ia sama sekali tidak akan melakukannya. Karena ia menyangka bahwa Bibi tentu mengetahuinya. Ia akan datang dan memaksa Bibi untuk menunjukkannya." Panji Surawilogo mengangguk-angguk lalu, "Jika demikian, sebaiknya Raden jangan terlambat. Jika orang lain mendahuluinya, akibatnya akan buruk sekali. Aku akan mencoba bertanya kepada Ki Ageng Inten Prawesti. Meskipun dengan cara yang tidak langsung, aku akan dapat mengetahui apakah ia menjawab sebenarnya apa tidak. Apakah tidak lebih baik langsung kepada Bibi Raden? Aku tidak ingin bergesa-gesa dan membuat Bibi salah paham. Karena itu aku harus berhati-hati." Panji Surawilogo tidak menyaut lagi. Perlahan-lahan ia pun kemudian keluar dari biliknya dan pergi ke Pakiwan. Seperti biasanya, air di Pakiwan sudah penuh sejak Sangkan dan adiknya Pinten ada di istana itu. Maka air di Jambangan tidak pernah kering dan halaman di muka istana dan kebun di belakang pun selalu nampak bersih. Sejenak kemudian maka Raden Kudorupaka pun segera menyusul pula. Di sudut istana ia berhenti dengan Sangkan yang sedang menyaingi sepotong pohon soka putih. Tapi Kudorupaka tidak bertanya sesuatu, ia hanya menyentuh Sangkan yang sedang berjongkok. Jika Sangkan berpaling, Kudorupaka hanya tersenyum saja tanpa berhenti. Sangkan menarik napas, ada sesuatu yang agaknya terlintas di kepalanya. Tapi ia tidak mengatakan apapun juga. Ia kembali sibuk dengan sebatang pohon soko putih yang dicangkoknya dari sebatang yang tumbuh di sudut kebun belakang istana itu. Setelah makan pagi, maka Kudorupaka benar-benar ingin bertanya sesuatu kepada Inten Prawesti. Karena itu maka ia pun kemudian mengajaknya pergi ke halaman seperti yang sering dilakukannya untuk melihat-lihat pohon-pohon bunga yang nampak semakin segar setelah terpelihara oleh Sangkan dan Pinten. Sangkan menanam sebatang soko putih di sudut istana, berkata Raden Kudorupaka. "Oh," desis Inten Prawesti, "akulah yang minta kepadanya, apakah ia sudah melakukannya? Marilah, aku akan menunjukkannya." Dengan senang hati Inten Prawesti mengikuti Kudorupaka ke sudut istana untuk melihat sebatang pohon soko putih yang baru saja disaingi oleh Sangkan. "Oh, aku tidak melihat kapan ia menanam pohon itu di sini?" bertanya Inten Prawesti. "Baru beberapa hari, tetapi ternyata rerumputan liar tumbuh lebih dahulu dari pohon soko itu," sahut Kudorupaka. Inten tersenyum, katanya, "Pohon soko putih ini akan segera berbunga, menyenangkan sekali. Aku akan menyuruhnya menanam soko merah di halaman depan." "Bukankah sudah ada 2 batang soko merah di depan?" "2 batang lagi," jawab Inten. Kudorupaka tidak menyaut, dibiarkannya Inten mengamati pohon soko putih yang sudah mulai bersemi itu. Baru setelah ia puas, maka keduanya pun berjalan menyusuri kebun belakang sambil melihat-lihat tanaman yang semakin rapi dipelihara oleh Sangkan dan Pinten. Ketika mereka berdiri di bawah bayangan daun kemuning, maka seolah-olah di luar sadarnya Raden Kudorupaka bertanya, "Ki Ageng, ketika kalian meninggalkan Mojopahit, apakah Ki Ageng pergi bersama ayahanda?" "Iya, Kamas. Ayah yang terdesak di peperangan telah mengirimkan beberapa orang pengawal
untuk menyingkirkan aku dan ibuku. Waktu itu kami tidak tahu kemanakah kami akan pergi. Tetapi pergi dari kota raja adalah lebih baik daripada menjadi putri boyongan. Kudo Rupaka mengangguk-angguk. Ternyata kami dapat bertemu dengan ayah dan pasukannya yang parah. Maka mulailah perjalanan kami yang panjang. Apakah pasukan Pamanda Kudo Narpada pasukan yang terakhir meninggalkan kota raja? Ayahanda masih bertahan pada saat Prabu Brawijaya meninggalkan istananya dan menyusuri daerah selatan menuju ke barat. Ayah masih berusaha menahan arus pasukan lawan dan memberikan kesempatan kepada Prabu Brawijaya untuk berjalan semakin jauh. Namun ternyata pasukan Ayahanda tidak dapat berjalan lagi. Ayahanda tidak mau mengorbankan setiap orang di dalam pasukannya. Karena itu setelah Ayahanda yakin bahwa Prabu Brawijaya selamat meninggalkan kota raja, maka Ayahanda pun menarik pasukannya yang tidak lagi dapat menunggu keajaiban untuk memenangkan perang. Kenyataan itulah yang memaksa Ayahanda sampai ke tempat ini dan tinggal terpencil bersama penghuni Padukuhan Karangmojo. Kudo Rupaka mengangguk-angguk, katanya kemudian, benar-benar seorang pahlawan yang tiada taranya. Pamanda Pangeran Kudo Narpada adalah senopati yang terakhir sekali meninggalkan kota raja yang hancur akibat perang itu. Tentu setiap orang mengaguminya. Sudahlah Kamas Kudo Rupaka, sebaiknya kita tidak usah mengenangnya lagi. Ayahanda kini sudah tidak ada justru setelah perang selesai. Tetapi itu tidak mengurangi kebesaran nama Pamanda Kudo Narpada. Kudo Rupaka menjadi ragu-ragu, namun sejenak kemudian ia berkata, tentu saja sifat kandil pada Pamanda Kudo Narpada sehingga ia mampu menahankan arus yang menurut pendengaranku bagaikan banjir bandang melanda kota raja. Sedangkan para senopati dan panglima Majapahit sudah tidak lagi memiliki kebesaran jiwa dan kesetiaan kecuali beberapa orang saja, termasuk Pamanda Kudo Narpada. Inten Prawesti menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Kamas. Tentu kau tidak mengetahui, tetapi Pamanda tentu memiliki sebuah atau sebilah pusaka bagi dirinya sendiri dan pasukannya. Dengan tegang Kudo Rupaka menunggu jawaban Inten Prawesti, namun ternyata gadis itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengetahui, Kamas. Kudo Rupaka menarik napas dalam-dalam, namun masih bertanya, apakah senjata terakhir yang dibawa oleh Pamanda dari Mojopahit? Ayahanda tidak membawa senjata apapun. Tombak? Inten menggeleng. Keris? Inten mengingat-ingat, namun kemudian ia mengangguk. Ya, Ayahanda membawa sebilah keris, hanya keris itulah senjata Ayahanda yang dibawanya sampai ke tempat ini. Kudo Rupaka menjadi semakin berdebar-debar. Dengan mata yang dalam ia bertanya, apakah Diajeng mengetahui serba sedikit tentang keris itu? Inten Prawesti menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu sama sekali. Tapi setelah Pamanda pergi, di manakah keris itu disimpan? Tentu dibawa oleh Ayahanda, jawab Inten. Keris itu tidak pernah berpisah sama sekali dengan Ayahanda. Apakah benar bahwa keris itu telah dibawa oleh Pamanda pada saat Pamanda meninggalkan istana ini, bersama Pamanda Cemoro Kuning dan Pamanda Sendang Prapat? Inten mengingat-ingat, tetapi jawabnya kemudian, aku tidak ingat lagi apakah keris itu telah dibawa oleh Ayahanda. Tetapi saat itu Ayahanda memang tergesa-gesa sekali. Raden Kudo Rupaka menjadi tegang, namun kemudian ditenangkannya dirinya sambil berkata, mungkin Bibi Kudo Narpada dapat mengingatkan apakah keris itu dibawa oleh Pamanda Kudo Narpada. Apakah ditinggalkannya pada Bibi dan disimpannya dengan baik? Inten Prawesti merenung sejenak, tapi ia sama sekali tidak ingat lagi saat ayahandanya meninggalkan istana itu. Apalagi pada saat itu mereka sama sekali tidak memikirkan lagi tentang keris atau jenis-jenis pusaka yang lain. Terdorong oleh kegelisahan karena kepergian Pangeran Kudo Narpada. Meskipun pangeran itu pergi bersama dua orang saudara dekatnya, namun rasa-rasanya seluruh keluarga saat itu telah mengetahui bahwa Pangeran Kudo Narpada akan pergi untuk waktu yang tidak ditentukan. Karena itulah maka Inten Prawesti pun berkata, baiklah Kamas, aku akan mencoba bertanya kepada ibunda
Apakah ibunda masih ingat di manakah pusaka Ayahanda yang berupa keris itu? Namun Kudorupaka kemudian tersenyum sambil berkata dengan nada datar, "Tetapi jangan menimbulkan kegelisahan pada ibunda, Ki Ajeng. Anggaplah pertanyaan itu tidak ada artinya sama sekali. Selain kecemasan bahwa pusaka yang barangkali sangat berharga bagi Demak itu hilang tanpa bekas atau jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak." Inten mengangguk, katanya, "Aku akan mencobanya." Demikianlah mereka masih melangkah beberapa langkah lagi di kebun belakang untuk melihat-lihat pohon-pohon bunga yang beraneka warna. Sangkan dengan telaten telah menanam berbagai macam bunga dalam kelompok-kelompok yang dapat memberikan campuran warna-warna yang menyenangkan. Daun udan mas yang diseling oleh sebatang lopengan-lopengan memberikan latar belakang yang manis pada sebatang pohon bunga ceplok piring yang berwarna putih kapas. Sedangkan di antara pohon-pohon yang bunga itu, sangkan dapat menyelipkan pohon-pohon empon yang berguna bagi pengobatan, pohon temulawak yang tumbuh di sela-sela batang kunir dan jahe, tumbuh di sepanjang dinding belakang, sedangkan batang-batang nyidro juga memberikan bunga-bunganya yang berwarna kemerah-merahan. Di sela-sela pohon sirih yang merambat pada anjang-anjang bambu di pinggir sumur. Namun langkah mereka terhenti ketika keduanya melihat di bawah sebatang soko putih yang sudah tumbuh dengan rimbunnya. Pinten tengah duduk di sebuah batu sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. "Pinten?" Inten Praesti kemudian berlari mendekatinya. "Ada apa?" Pinten mengusap matanya yang basah dan kemerah-merahan. "Kau menangis?" Pinten mengangguk. "Apa yang terjadi?" "Kakang Sangkan nakal sekali." "Oh," Inten menarik napas dalam-dalam. "Apakah yang sudah dilakukannya atasmu?" "Kakang Sangkan yang merasa takut tinggal di sini, ingin pergi meninggalkan Biyung dan aku. Sebenarnya aku ingin ikut, atau Kakang Sangkan yang tetap tinggal bersama Biyung di sini?" Inten Prawesti terkejut mendengarnya. Dengan dahi yang berkerut ia bertanya, "Mengapa Sangkan akan pergi, Pinten?" Pinten mengusap air matanya, katanya, "Seperti yang dikatakan oleh Raden Panji Surawilogo, bahwa ia semakin ketakutan di sini. Apabila persoalan-persoalan yang timbul menjadi semakin gawat, sebelum ia mati membeku di sini, baginya lebih baik untuk pergi saja, kemanapun juga, asalkan menjauh dari tempat ini." "Oh," Inten pun kemudian berjongkok. "Pinten, seharusnya kakakmu tidak usah takut tinggal di sini. Apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membuat takut kakakmu?" Raden Kudorupaka yang mendengar percakapan itu menjadi berdebar-debar, namun ia pun kemudian tertawa sambil berkata, "Tidak, Ki Ajeng, Paman Panji Surawilogo memang senang berguru. Ketika semalam Ki Dangalit mencoba masuk ke halaman ini, Pinten dan Sangkan secara kebetulan melihatnya, tetapi saat itu aku pun ada di kebun belakang ini, sehingga Ki Dangalit tidak dapat berbuat apa-apa." Ia berhenti sejenak, berapa langkah ia maju mendekati Pinten sambil berkata, "Katakan kepada kakakmu bahwa Paman Panji hanya berguru." Ia jengkel melihat Sangkan yang penakut sekali, sehingga karena itu maka ia justru menakut-nakutinya sama sekali. "Jadi Ki Dangalit berani masuk ke halaman ini? Jangan hiraukan, Ki Ajeng, aku masih di sini." Inten Praesti merenung sejenak, namun kemudian ia pun memandang wajah Pinten sambil berkata, "Katakan kepada kakakmu, ia tidak perlu pergi meninggalkan rumah ini. Paman Panji hanya sekedar berguru." Meskipun ia jengkel melihat tingkah laku kakakmu yang penakut itu, tetapi itu bukan berarti bahwa kakakmu harus pergi. "Kakang sudah berkemas sekarang, ia ada di dalam biliknya. Aku disuruhnya pergi keluar, agar aku tidak membuatnya ragu-ragu meninggalkan istana ini." Inten menjadi semakin berdebar-debar dan tiba-tiba saja ia berdiri sambil menarik tangan Pinten dan berkata, "Aku akan menasihatinya." Lalu ia berpaling kepada Kudorupaka. Ia berkata, "Kamas, marilah Kamas dapat memberitahukan kepadanya agar ia tetap tinggal di sini." Kudorupaka tertawa pula, katanya, "Baiklah, aku akan mencoba menahannya." Dengan tergesa-gesa Inten pun kemudian pergi ke bilik Sangkan. Lihatnya anak muda itu sedang membungkus lembar pakaiannya yang kusut. Itu adalah satu-satunya kekayaan selain yang sedang dipakainya.
Sangkan, berkata Inten Prahesti ketika melangkah berdiri di ambang pintu. Apakah benar kata adikmu bahwa kau akan meninggalkan rumah ini? Sangkan menjadi ragu-ragu sejenak, ditatapnya wajah Inten dengan tajamnya, sehingga gadis itu pun memalingkan wajahnya. Berapa saat lamanya Sangkan seolah-olah sedang berpikir, namun kemudian jawabnya, Ampun putri, sebenarnya lah aku tidak akan berarti apa-apa di sini. Selebihnya aku memang takut sekali apabila pada suatu saat akan terjadi apapun di istana ini. Apakah yang akan terjadi di sini? Bertanya Inten. Tidak ada apa-apa, jawab Kudo Rupoko mendahului Sangkan. Di sini tidak akan terjadi apapun juga, apalagi selama aku di sini bersama Paman Panji Surawilogo. Tapi bukankah Raden Panji kemarin mengatakan bahwa aku akan mati ketakutan? Raden Kudo Rupoko tidak dapat menahan ketawanya, katanya. Kau memang penakut sekali, Sangkan, dan agaknya Paman Panji agak berlebihan pula menakut-nakutimu. Tetapi yakinlah bahwa ia hanya sekedar bergurau. Sangkan menjadi bingung. Sangkan, suara Inten menurun. Kau tidak usah pergi, adikmu akan menjadi sedih. Ia tidak dapat ikut bersamamu karena kepergianmu tidak tentu arah dan tujuan. Tapi ia tidak akan dapat tenang tinggal di sini setelah kau pergi. Sangkan menundukkan kepalanya.